Assalamualaikum, good morning. Welcome to my channel, Raihana Enggar. Today, we discuss about hari ini kita akan membahas transaksi dalam pemerintah daerah. So, let's check it out. Transaksi dalam pemerintahan daerah terbagi menjadi 4 komponen: transaksi pendapatan daerah, belanja daerah, aset daerah, dan ekuitas dana daerah. Keempat komponen tersebut akan terbagi lagi menjadi beberapa subbagian yang akan kita bahas kali ini. Oke, so perhatikan ya teman-teman. Transaksi pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu. Pendapatan daerah berasal dari penerimaan dana perimbangan pusat dan daerah juga yang berasal dari daerah itu sendiri, yaitu pendapatan asli daerah dan lainnya. Transaksi pendapatan daerah ada dua, pendapatan asli daerah dan dana perimbangan. Pendapatan asli daerah didapat dengan cara 1. Adanya pajak daerah kepada masyarakat, 2. Retribusi daerah, 3. Bagian laba usaha daerah, yaitu mendapatkan laba dari beberapa perusahaan atau usaha di daerah. Keempat, pendapatan asli daerah yang lainnya. Sedangkan dana perimbangan didapat dari 1. Bagian daerah, yaitu bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, serta penerimaan dari sumber daya lainnya. Bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan itu dibagi 10% untuk pusat dan 90% untuk daerah. Penerimaan dan perolehan hak atas tanah dan bangunan dibagi 20% untuk pemerintah pusat dan 80% untuk pemerintah daerah. Sedangkan dana perimbangan yang kedua didapat dari dana alokasi umum. Yang sumber keuangan lainnya untuk pemerintah daerah berasal dari dana alokasi yang berasal dari pemerintah pusat yang dulunya disebut sebagai dana subsidi. Ketiga, dana perimbangan yang didapat dari dana alokasi khusus, yaitu dana alokasi khusus yang merupakan dana berasal dari anggaran APBN dan dialokasikan kepada daerah untuk membiayai kebutuhan-kebutuhan yang bersifat khusus. Oke, sekarang kita membahas mengenai belanja daerah. Belanja daerah adalah semua pengeluaran pemerintah daerah pada suatu periode anggaran tertentu yang mengurangi ekuitas dana lancar. Belanja daerah meliputi semua pengeluaran yang terjadi pada daerah tersebut. Belanja daerah terbagi menjadi dua, belanja langsung dan belanja tidak langsung. Belanja langsung adalah belanja yang terkait langsung dengan pelaksanaan program yang akan dilaksanakan daerah tersebut. Belanja tidak langsung adalah belanja tugas pokok dan fungsi yang tidak dikaitkan dengan pelaksanaan program secara langsung. Itu adalah dua hal dalam belanja daerah. Aset daerah adalah pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus. Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan serta sisa lebih anggaran tahun berkenan atau tahun yang sedang berjalan. Aset daerah adalah sumber-sumber ekonomis yang dikuasai oleh pemerintah dan diharapkan memberikan kemanfaatan di masa yang akan datang.
Aset daerah terbagi dua, aset lancar dan aset tidak lancar. Kewajiban daerah adalah hutang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi yang dikuasai dan dimiliki oleh pemerintah daerah. Sedangkan pengertian ekuitas dana daerah merupakan suatu ekuitas atau kekayaan bersih pemerintahan daerah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah daerah. Keenam komponen yang kita bahas tadi merupakan komponen-komponen dasar atau penting dalam transaksi pemerintahan daerah. Oke, sampai di sini dulu. Next kita akan membahasnya kembali dan akan saya tambahkan pula beberapa materi yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.